Apakah bisa terlihat, Pak Edi? Ya, sudah, Pak. Baik. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, hari ini safety moment kita mengenai ini. Coba saya share. Ya, safety moment kita kali ini, sebentar. Ya, safety moment kita kali ini mengenai ada pertanyaan begini. Itu apakah robot bisa menyebabkan accident begitu kira-kira? Bisa menjadi penyebab dari kecelakaan gitu. Nah, ini banyak sekarang mulai dikaji gitu ya. Terutama karena banyak penggunaan robot ini juga kalau di dunia oil and gas itu dan manufacture itu banyak penggunaannya untuk membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya seperti misalkan manufacture untuk kendaraan atau mesin-mesin, kemudian juga untuk inspeksi di tempat-tempat yang sulit, misalkan di dalam pipa, misalkan begitu, yang sulit dilakukan manusia karena ada ukuran, kemudian elevasi dan sebagainya, sehingga mesti dilakukan oleh robot. Kemudian juga contohnya di vessel. Nah, ini kalau di oil and gas kita udah mulai untuk melakukan inspeksi, ya robot itu digunakan untuk inspeksi rutin untuk vessel ya, atau bencana tekan begitu. Nah, kalau dari dari OSHA menyebutkan bahwa OSHA itu Occupational Safety and Health Association di US begitu ya. Mereka mengatakan bahwa dari hasil studi itu banyak accident itu terjadi kalau kita menggunakan robot itu sudah mulai ada yang menyebabkan fatalities gitu atau kematian ya. Ya, seperti saya sebutkan tadi, mulai dari dia assembly part, kemudian transport object, kemudian apalagi assembly, welding. Sekarang welding menggunakan itu robot. Kemudian apalagi belum lagi load and unload barang-barang, demikian painting, spraying dan sebagainya. Nah, ini bisa menyebabkan accident. Kemudian sebenarnya sulit juga dipercaya kenapa bisa robot menyebabkan accident. Padahal kan dia kan rigid, instruksinya rigid, kemudian programnya juga rigid dan sebagainya. Tapi karena ada human to human interaction ini yang bisa menyebabkan kecelakaan begitu. Nah, secara garis besar OSHA itu mengatakan begini. Jadi ada 3 potensial source untuk hazard. Ini secara garis besar ya, untuk general ya. Dari penggunaan robot untuk aktivitas manusia. Yang pertama itu mechanical hazard, ya, misalkan pekerja itu tertabrak atau tersenggol karena equipment atau karena gerakan dari si robot tersebut, misalkan ya, sehingga trap by equipment, kemudian menyebabkan luka dan sebagainya. Kemudian human error, ya, ini karena result dari baik untuk personel maupun equipment ya karena kemudian ada error dari programming si robot tersebut, kemudian interfacing dengan equipment, kemudian belum lagi pemasangan sensor yang digunakan si robot tersebut, kemudian juga unpredicted movement dari robot tersebut yang bisa menyebabkan personal injury dan equipment breakage. Nah, padahal manusia itu asumsinya robot ini akan melakukan semua gerakan tersebut dengan sempurna gitu ya. Tapi kadang-kadang gerakan robot tersebut unpredictable, yang sulit diinikan oleh manusia, diprediksi manusia. Ini saya sebutkan tadi 2 potensial hazard, bukan 3. Nah, namun secara garis besar dikelompokkan lagi. Jadi ada OSHA mengkelompokkan lagi ada 7 main potential hazard untuk human working with robot gitu ya. Nah, baik untuk aktivitas yang saya sebutkan tadi maupun untuk maintenance sebagainya. Yang pertama control error. Jadi kalau kontrolnya error pasti si robot ini bisa menyebabkan accident. Unauthorized access ya. Jadi kalau robot ini diakses dari orang-orang yang tidak punya authority, jadi bisa menyebabkan potensial insiden juga. Mechanical failure, jadi desain dari si robot tersebut, gerakannya,
ke atas, ke bawah, ke samping dan sebagainya, mau manjat, kemudian ada yang climbing, ada yang bisa jump even ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan accident. Kemudian environmental source. Nah, ini menarik karena ternyata dari riset itu dikatakan bahwa elektromagnetik ataupun radiofrekuensi interference ini juga bisa menyebabkan influence dari performance dari robot tersebut gitu ya. Sehingga kalau dia ada influence dari robot performance, jadi bisa menyebabkan kecelakaan. Power system. Nah, karena ada juga robot yang menggunakan pneumatik atau hidrolik untuk membantu pergerakannya begitu ya. Nah, ini juga kalau dia ada disrupt dari power systemnya atau electrical signalnya, ini juga bisa menyebabkan terjadi gerakan yang unnecessary movement yang bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, apalagi kalau robot tersebut misalkan dia juga bisa menyebabkan electrical fire, karena electrical overload misalkan ya. Juga apalagi kalau dia menggunakan hydraulic oil. Nah, ini menarik karena kalau dia menggunakan flammable hydraulic oil, begitu ada leak begitu, kemudian ada source of ignition, ini bisa menyebabkan terbakar gitu ya. Improper installation. Nah, ini berkaitan juga dengan human error tadi. Jadi kalau dia diinstalasi dengan kurang tepat bisa menyebabkan gerakan-gerakan yang mengakibatkan accident. Human error. Nah, antara lain human error, jadi ini bisa menyebabkan serious incident ya, termasuk antaranya faulty programming, kemudian intervencing, maintenance, incorrect activation si robot tersebut. Ini bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, sebenarnya ini kan robot ini semakin manusia semakin canggih ya, jadi membuat desain robot ini juga sebenarnya semakin sempurna begitu ya, tapi tetap saja ini bisa kalau dia tidak diprogram sedemikian rupa atau didesain sedemikian rupa, ada hal-hal yang bisa menyebabkan kecelakaan itu tadi. Nah, kemudian contohnya misalkan robot ini dia didesain untuk berjalan di area yang smooth saja ya. Dia tidak didesain untuk berjalan di karpet misalkan, sehingga ada potensial tripping gitu ya. Jadi makanya banyak pengembangan lagi robot ini bisa berjalan di tempat yang bergelombang, batu dan sebagainya. Dan ini butuh penyempurnaan. Bionic arm misalkan ya, kalau bionic arm itu dia fail untuk memegang sesuatu misalkan, atau gelas ataupun pisau ataupun apa, sehingga si gelas ini bisa jatuh atau air panas ini bisa jatuh kemudian melukai si orang yang berdekatan dengan robot tersebut atau orang yang menggunakan bionic arm tersebut. Nah, yang terakhir ini menarik karena di investigasi dikatakan begini bahwa there is potential for built-in witness gitu ya. Jadi kalau idenya begini, kalau pesawat itu ada black box gitu ya. Jadi kalau black box itu ada kecelakaan dari pesawat yang terjadi, kemudian black box itu bisa merekam semua informasi kejadian-kejadian aktivitas si pesawat tersebut dan aktivitas dari pilot dan co-pilotnya begitu. Nah, informasi yang ada di black box itu bisa digunakan untuk incident investigation, gitu ya. Nah, bagaimana dengan robot? Jadi robotic expert itu sekarang dikatakan bahwa mereka mulai melihat namanya itu ethical black box, jadi berupa internal record untuk robot input and corresponding action gitu kira-kira, sehingga ethical black box ini didesain untuk setiap aktivitas robot itu bisa direkod ya, semua informasinya itu ada di dalam ethical black box. Jadi sehingga kalau terjadi accident ya, karena ada 7 yang diklasifikasi sama OSHA tadi ya, baik untuk human error, environment dan sebagainya, itu bisa dilihat kembali, di track back kembali apa yang menyebabkan si robot ini fail atau menyebabkan kecelakaan gitu, sehingga bisa membantu incident investigator dalam menganalisa apa penyebab dari
aktivitas robot tersebut. Nah, kira-kira demikian Pak Edi, Bapak Ibu semuanya, semoga bisa menjadi manfaat buat kita semuanya. Mengalami tahun 2023 semakin banyak penggunaan robot untuk maintenance, aktivitas dan sebagainya. Semoga menjadi pelajaran buat kita. Terima kasih Pak Edi, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Herdiansyah atas penyampaian sistemnya. Kita lanjutkan dengan acara pokok yang akan disampaikan oleh Pak Paninda Taufik Heriwano. Waktu kami persilakan Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Edi Laksono, Heldi juga terima kasih atas testimoninya. Mohon izin Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Izin share screen ya Pak Edi. Ya, silakan Pak. Sudah terlihat ya? Sudah. Ya, sebelumnya mohon izin Bapak-Bapak semua. Saya Paninda Taufik Heriwano, biasa dipanggil Nino. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing knowledge ya di Badan Kejuruan Teknik Fisika ini mengenai maintenance excellence implementation, terutama di industri pupuk dan juga petrokimia. Terkhusus di tempat saya bekerja sekarang di PT Pupuk Kaltim. Sebelum mulai, ini ada biografi singkat tentang saya. Tadi saya sudah perkenalan, nama saya Paninda Taufik Heriwano, biasa dipanggil Nino. Kemudian saat ini saya menjabat sebagai AVP atau Assistant Vice President Evaluator 1 di Departemen Reliability atau biasa disebut keandalan pabrik, Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu di PT Pupuk Kaltim. Secara singkat, saya mengenyam pendidikan di Teknik Fisika UGM dari tahun 2008 sampai dengan 2012. Kemudian saya mendapat kesempatan belajar, tugas belajar dari perusahaan pada tahun 2019. Saya melanjutkan studi di master di S2 Instrumentasi dan Kontrol atau IKA di ITB selama 2 tahun. Kemudian beberapa pengalaman kerja saya. Jadi ketika saya lulus dari UGM gitu ya, sarjana, saya melanjutkan pekerjaan saya sebagai instrument engineer di Departemen Instrumentation atau Departemen Instrumentasi di PP Pupuk Kalimantan Timur. Kemudian setelah 2 tahun bekerja naik menjadi instrumen spesialis dan pada tahun 2017 hingga 2019 menjadi supervisor maintenance dan juga kemudian tahun 2019 saya tadi tugas belajar ya sampai 2021, kemudian dari 2021 hingga sekarang saya diberi amanah menjadi AVP Evaluator 1 di Departemen Keandalan di PT Pupuk Kaltim. Kemudian untuk proyeknya saya pernah mengikuti proyek untuk commissioning startup di Kaltim 5 atau Pabrik 5 Plan Project di Pupuk Kaltim pada tahun 2014 hingga 2015 gitu ya. Kemudian 2016 hingga 2018 saya juga pernah menjadi instrument engineer juga untuk project spec atau spesifikasi project di NPK Plang. Mungkin saya izin videonya saya stop Pak Edi ya dan Bapak-Bapak Ibu semua. Itu biografi singkat tentang saya. Nah, outlet kita pada sore hari ini, pada kesempatan sore ini, yaitu implementasi maintenance excellence di PT Pupuk Kaltim. Yang pertama saya akan jelaskan sedikit tentang company profile atau profil perusahaan di mana tempat saya bekerja sekarang di Pupuk Kaltim, kemudian roles atau peran dari unit reliability atau keandalan pabrik di Pupuk Kaltim, kemudian yang ketiga kita masuk ke intinya yaitu konsep dari maintenance excellence yang kita develop di sini dan yang terakhir improvementnya. Mohon izin Bapak-bapak dan Ibu semua, saya menjelaskan tentang company profile. Pupuk Kaltim itu merupakan salah satu anak perusahaan dari holding Pupuk Indonesia ya, di mana di situ juga ada Pusri, kemudian ada Petrokimia juga, ada Kujang, ada PIM, ada Rekin, Gas Industri, dan juga ada seperti yang lain seperti Pupuk Indonesia Utilitas dan sebagainya. Berdiri pada tahun 1977 yang merupakan perusahaan produsen pupuk urea terbesar di Indonesia dengan visi
menjadi perusahaan world class yang dapat memberikan solusi inovatif dan juga berdaya saing tinggi di bidang agribisnis dan chemical untuk sustainable future ya. Kita memiliki 5 plan urea dan juga 5 plan amonia. Produk kita utamanya ada 3 ya, dan juga 2 plan NPK ya. Di mana yang pertama ada pabrik 1A, itu dia setahunnya bisa memproduksi amonia atau NH3 sebesar 660.000 ton per tahun ya, ini kurang ton ya. Kemudian ada ureanya 570.000 ton per tahun juga. Kemudian pabrik 2 ada 595.000 ton per tahun amonia dengan urea yang sama. Dan pabrik 3 juga memiliki kapasitas amonia sekitar 330.000 ton per tahun dengan kapasitas urea yang sama. Dan juga di pabrik 4 hampir sama dengan pabrik 3 kapasitas amonianya dan ureanya. Dan yang terbesar di pabrik 5 yang berdiri pada diresmikan pada tahun 2015 yang memiliki kapasitas amonia sekitar 825.000 ton per tahun dengan urea 1,1 juta ton per tahun. Kemudian kita juga punya pabrik NPK, ada NPK blending dan juga NPK fuse atau fusion, di mana blending memiliki kapasitas 100.000 ton per tahun dan juga NPK fusion 200.000 ton per tahun. Dan kita juga memiliki produk seperti Ecovert, Biodex dan juga Biotara, yaitu pupuk selain amonia dan juga urea. Kemudian area distribusi pupuk Kaltim meliputi 66% untuk area distribusinya untuk pupuk subsidi ya. Kemudian dengan total kalau kita total per tahun, urea memiliki kapasitas 3,43 juta ton per tahun dan amonia sekitar 2,74 juta ton per tahun dan NPK sekitar 350.000 ton per tahun. Kemudian kita sebelum masuk ke maintenance excellence, saya akan memberikan sedikit gambaran bagaimana terutama struktur organisasi ya, dan juga apa saja sih yang kita handle gitu ya di unit kerja kami di reliability di Pupuk Kaltim. Jadi di reliability itu masuk di dalam kompartemen namanya maintenance. Jadi kita punya direktur gitu ya, yang paling tinggi, direktur operasi dan produksi. Di bawahnya ada 4 atau 5 ya, karena operasinya ada 2 ya, operasi ada 5 kompartemen utama. Yang pertama teknologi, kedua maintenance, ketiga execution atau SBUJPP kita sebutnya di sini, dan keempat operasi 1 dan operasi 2. Nah, teknologi ini fokusnya memiliki 5 departemen, 6 sebenarnya ya. 5 departemen, ada PPE, proses energi, kemudian ada safety K3, ada lingkungan hidup, dan juga technical inspection atau inspeksi teknis 1 dan 2. Sementara di maintenance sendiri, pada saat ini semenjak 2021 kita terjadi restrukturisasi organisasi. Jadi yang dulunya maintenance itu ada 7 departemen, termasuk ada departemen mekanik, lapangan, kemudian ada departemen instrumen, departemen elektrik. Kemudian kita terjadi restrukturisasi pada tahun 2021 sehingga maintenance hanya 4 departemen saja, yaitu departemen reliability atau keandalan pabrik, kemudian departemen planner rutin atau rendal hard di sini sebutannya, dan juga planner turnaround. Atau mungkin di tempat lain namanya mungkin kayak seperti general service ya, atau turnaround itu ya. Jadi seperti service pabrik berkala gitu, setiap 2 atau 3 tahun kalau di tempat kami. Kemudian untuk departemen-departemen yang hilang, instrumentasi, departemen listrik, kemudian departemen mekanik, dan sebagainya itu berpindah ke departemen di kompartemen eksekutor atau di tempat kita disebutnya SBUJPP. Di situ ada departemen ONM 1 dan 2. ONM 1 dan 2 itu artinya Operation and Maintenance ya. Di situ ada bagian unit bernama instrumen, listrik, dan juga mekanik. Dia berpindah di departemen ONM 1 dan 2. Kemudian ada juga workshop, ada manufacturing, dan bisnis administrasi. Kemudian yang terakhir jadi operation, jadi ada unit
pengoperasian, Departemen Operasi 1A, 2, 3, 4, 5, kemudian operasi 6 ini khusus untuk pabrik utilitas dan juga production plant dan juga handling storage ya. Jadi ada gudang gitu ya, gudang produk dan juga ada utilitas seperti steam yang diproduksi oleh coal boiler. Dan yang terakhir Departemen Operasi Pabrik 7 untuk memproduksi NPK. Nah, kemudian organisasi struktur di tempat kami seperti ini, yang di paling atas ada direktur tadi yang seperti saya sampaikan, kemudian kompartemen ada SVP atau Senior Vice President, di bawah langsung direktur, di bawahnya juga ada, di bawah SVP ada VP ya, VP Reliability, dan di bawahnya baru ada AVP atau Assistant Vice President, yaitu ada di tempat kami ada Reliability Data, ada Evaluator 1, Evaluator 2, dan juga ada staff bernama Reliability. Roles kita di Reliability yang dibangun semenjak tahun 2008 sebenarnya, Reliability di Pupuk Kaltim itu fokus di work analysis dan juga continuous improvement. Jadi yang warna biru ini skupnya di maintenance, sementara yang warna merah atau pink ini atau orange ya, ini skupnya eksekutor atau execution ya. Sehingga ada perencanaan pekerjaan maintenance, kemudian ada penjadwalan pekerjaan maintenance, dan ada work assignment terhadap teman-teman di kompartemen execution tadi ya, atau SBUJPP kita sebutnya di sini, dan eksekusinya. Nah, hasil dari pekerjaan eksekusi itu masuk ke kita untuk dianalisa, kemudian untuk dilakukan improvement. Dan ini mungkin ada skup pekerjaan ya, seperti di Reliability Data Unit dia mengukur KPI plan ya, seperti availability atau PRI, Plan Reliability Index, kemudian ada juga OEE dan sebagainya. Kemudian memanage aset register. Jadi ada aset-aset yang di lapangan di pabrik itu kita aset, dan juga kita hierarkikan, distrukturkan di CMMS kita, atau kita memakai yang namanya SAP gitu ya. Kemudian juga memanage bill of material, kemudian juga mendevelop maintenance job package ya, dan juga load levelingnya gitu. Dan yang terakhir juga memanage aset-aset dokumen data yang kurang appropriate ya. Kemudian ada juga di evaluator unit yang di tempat di bagian saya saat ini yang diberi amanah, itu kita melakukan evaluasi strategi maintenance atau biasa disebut dengan MSR, implementasinya. Kemudian kita juga melakukan preventif optimalisasi preventif maintenance atau kita sebutnya PMO. Kita juga melakukan strategi material atau RCS, implementasi ya sebutannya Reliability Center Spare Part, dan juga memanage dan mengevaluasi aset health atau AHM ya, Asset Health Management Implementation. Kemudian kita juga mengevaluasi KPI plan yang diinputkan oleh hasil dari teman-teman di Reliability Data. Dan yang terakhir juga mengevaluasi interval dari turnaround. Kemudian untuk Reliability Engineer unitnya ini skupnya dia lebih ke banyak untuk memanage isu-isu yang ada di lapangan atau Reliability Issue Management, dan juga mengukur equipment critical analysis, melakukan analisis ECA, dan juga manage RCM juga, maintenance strategi ya. Kemudian memanage root cause juga dan memonitor rekomendasinya. Jadi ketika ada isu-isu yang terjadi di lapangan dan sebagainya, kita lakukan kita tangkap gitu ya, dengan hardware kriteria yang ada kita lakukan RCA gitu, kalau memang dibutuhkan RCA. Kemudian memanage prakas atau failure reporting dan analisis, sebenarnya analisis corrective action system, dan yang terakhir mengevaluasi aging suatu aset. Nah, mungkin itu role peran dari Reliability di tempat kami di Pupuk Kaltim. Next, nah kita masuk ke konsep dari maintenance excellence. Nah, objektifnya atau tujuan dari maintenance excellence itu adalah untuk mengimprove ya reliability suatu aset. Jadi harapannya maintenance excellence ini menjadi suatu sistem manajemen maintenance untuk mengimprove aset reliability.
Apa sih ininya tujuan ataupun bisnis impact yang kita harapkan itu adalah durasi dari unscheduled shutdown, yaitu pengurangan ya, decrease unscheduled shutdown yang tidak kita inginkan terjadi gitu, yang diakibatkan dari permasalahan peralatan equipment di lapangan. Di samping durasinya kita juga mengurangi frekuensinya. Ya, di samping durasinya kita dikurangi, kita juga mengurangi frekuensinya berapa kali dalam setahun. Karena akan mempengaruhi perhitungan PRI kita juga. Ujung-ujungnya PRI-nya akan bertambah juga ketika schedule shutdown frekuensi maupun durasinya itu berkurang. Dan jelas kita increase ya plan reliability index PRI atau availability. Dan yang terakhir kita juga harus comply juga dengan sertifikasi dari ISO 55000 atau sistem manajemen aset. Ini objektif atau tujuan dari maintenance excellence. Nah, yang tadi saya jelaskan sebelumnya di peran reliability itu kalau kita gambarkan akan seperti ini. Jadi ini merupakan work process maintenance excellence di Pupuk Altim. Jadi di sini ada aset strategi manajemen. Kita fokus di kotak-kotaknya. Ini keluaran dari aset strategi manajemen itu berupa PM task, PDM task gitu. Strategi task PM atau preventive maintenance atau PDM ya, predictive maintenance, dan juga credible BOM atau bill of material tadi. Kemudian masuk ke work management. Work management ini fungsinya untuk planning, scheduling, dan eksekusinya ya gitu ya. Di sini kita memiliki juga material management. Tadi sempat disinggung, saya singgung mengenai RCS atau Rebuild Center Spare Part. Di sini juga ada refurbishment gitu ya di material management ini, dan inputan dari material management ini dan juga dari work management menjadi performance management, atau di sini ada asset performance dan maintenance performance. Nah, di sini kita lihat yang di ujung ini ada SAP ya Pak ya. SAP ini merupakan CMMS kita yang kita pakai untuk computerized maintenance management system kita, yaitu kalau PM ini berarti untuk modul ya, modul SAP yang mungkin bagi bapak-bapak ibu yang ngerti mengenai SAP tahu modul PM gitu ya. Kemudian kalau material biasanya memakai modul MM. Gitu. Kemudian kalau yang tandanya seperti ini di asset health management itu kita memiliki program namanya Maintenance atau Maintenance Excellence, dan juga kita juga memiliki performance management atau iPerform. Nah, dari work management dan material management info-infonya di collect di performance management, kemudian dilihat evaluasinya apakah ada isu di sana, baik dari unscheduled shutdown, kemudian loss production-nya seperti apa, production data seperti apa, apakah ada isu juga mengenai malfunction datanya, dan juga ada health monitoring, kemudian RCA database, cost driver, dan juga insiden HSE yang kita collect dengan prakas ataupun PMO. Nanti di isu manajemen ini kita collect datanya untuk penjelasan kotaknya, nanti akan saya jelaskan di bawahnya. Nah, ketika sudah masuk, outputnya harapannya menjadi mengkoreksi strategi maintenance yang ada, sehingga menjadi inputan di aset strategi manajemen. Begitupun di aset health management juga seperti itu, ketika ada prediktif atau preventif ketidaknormalan di lapangan, kita laporkan sehingga bisa dieksekusi gitu ya, di planning dan scheduling di work management. Di sini juga kita ada improve management, ketika asalnya dari MTBF ataupun failure motive story gitu ya. Kemudian kita di sini juga ada gap ya, ketika kita ingin mengimprove suatu isu gitu ya, pasti ada gap, kemudian kita membuat maintenance strategi yang akurat. Nah, kita pertama masuk ke aset strategi manajemen. Nah, apa sih perannya di aset strategi manajemen? Itu lebih ke arah aset register, kemudian RCM analysis, dan juga perpaketan pekerjaan. Jadi sebelum suatu aset itu bisa kita buat strateginya untuk menjadi tas pekerjaan preventif maintenance ataupun prediktif, kita aset dulu, kita daftarkan
di CMMS kita, di SAP gitu ya, asset list, kemudian ada kita hierarkikan gitu ya, hierarki asetnya, kemudian kita kelompokkan juga di ECA ya, di critical analysisnya ya, dilakukan ECA terhadap equipment aset yang telah kita list dan juga di hierarkinya tersebut. Mana-mana saja yang memang nanti keluar aset-aset yang dirasa memiliki tingkat kritikan yang high, medium, ataupun low. Dan yang kedua, ketika aset itu sudah ada, kita lakukan RCM analisis juga ya. RCM analisis ini kita tentukan functionnya atau functional failure. Mungkin di step RCM bisa lebih jelas ya, ketika bagaimana sih menentukan produk suatu tas PM ataupun PDM gitu ya dari analisa RCM gitu ya. Jadi yang ditekankan di RCM itu adalah bagaimana suatu equipment atau aset itu fungsinya seperti apa, kemudian functional failure seperti apa, sehingga didapatkan failure mode dan juga efeknya seperti apa. Sehingga muncul rekomendasi atau strategi PM atau PDM. Nah, setelah kita menggunakan analisa RCM dan muncul strategi-strategi apakah ini di PM, PDM, ataupun run to fail dan sebagainya, maka dipaketkan pekerjaan itu menjadi grup task dan juga load leveling. Nah, untuk aset register sendiri, contohnya di Vokaltim seperti ini. Mungkin ini adalah SAP kita ya. Jadi mungkin di pabrik 2 gitu ya, memiliki aset listnya, ada amonia, ada urea, dan utility. Kemudian kalau kita hierarkikan gitu, kita buka gitu, misalkan amonia di item memiliki air kompresor, mana saja yang menyusun air kompresor tersebut gitu. Ada loop oil gitu, ada steam turbine, kemudian ada BOM-nya atau bill of materialnya untuk contohnya di sini steam turbine gitu ya. Dan juga di sini dari situ kita susun juga equipment critical ratingnya juga, mana-mana sih yang berkategori high, kemudian mana yang medium dan juga mana yang low untuk aset hedging management. Dan juga di RCM analisis kita memakai panduannya memakai RCM 3 gitu ya. RCM itu kalau berdasarkan RCM 3 itu adalah suatu proses atau metode yang digunakan untuk mendetermine ya, atau untuk apa saja kebutuhan-kebutuhan maintenance yang harus dilakukan untuk menjamin bahwa setiap aset fisik ya, dia menyebut physical asset ya, atau aset fisik ataupun equipment yang terpasang di lapangan itu selalu bekerja atau selalu melakukan beroperasi atau bekerja kapanpun dibutuhkan oleh user sesuai dengan operating konteksnya atau konteks pengoperasiannya. Ya, seperti itu. Dan biasanya produk dari RCM itu kita mengenal 3 jenis ya, ada preventive maintenance, ada predictive maintenance atau PDM, dan juga ada terkadang tidak perlu no schedule maintenance gitu ya, tidak perlu dilakukan maintenance. Jadi tipenya biarkan saja gitu. Nah, kemudian di RCM 3 ini sebenarnya didetilkan lagi gitu. Bagian apa sih yang dimaksud dengan preventive maintenance? Di RCM 3 itu dibilang bahwa ada schedule restoration dan schedule discard. Atau restoration schedule adalah pengembalian fungsi ya secara berkala, dan juga discard itu artinya adalah perbaikan ataupun penggantian ya secara berkala. Kemudian di predictive maintenance istilahnya di sini ada on condition maintenance, on condition, dan juga failure finding. Dan kalau no schedule maintenance itu biasanya peralatan-peralatan yang memiliki strategi yang run to failure, atau biarin saja dia sampai gagal karena tidak mempengaruhi apapun, ketika jadi kegagalan tidak mempengaruhi pengoperasian di dalam pabrik. Namun di sini juga di RCM 3 juga ada namanya combination task. Combination task mungkin kombinasi dari preventif dan juga prediktif. Ada beberapa task yang mengkombinasikannya. Nah, langkah-langkah dari RCM 3 itu seperti ini secara umum ya. Yang pertama itu mengenai kita mendefine dulu suatu aset itu operating konteksnya seperti apa.
Nah, operating context di sini adalah maksudnya kita mendesain apakah peralatan tersebut bekerja tipenya seperti apa, tipe prosesnya yang diinginkan seperti apa. Apakah dia prosesnya itu merupakan proses batch atau continue, kemudian apakah dia itu memiliki redundancy dan sebagainya. Karena ketika redundant ataupun ada yang standby itu akan memiliki strategi yang berbeda nantinya ke belakangnya. Dan yang kedua, kita define function atau performance standarnya seperti apa ya. Misalkan kita memiliki suatu pompa, maka pompa ini berfungsi untuk mengalirkan atau menaikkan tekanan air misal sampai 10 bar misalnya. Berarti dia memiliki standar sampai 10 bar. Nah, kemudian dari situ kita bisa tahu functional failure atau fail state-nya itu seperti apa. Biasanya yang hubungannya adalah hubungannya adalah yang menyebabkan function itu gagal. Jadi functional failure, contohnya tadi misalkan pompa mengalirkan standar 10 bar. Nah, kita bisa mendefine functional failure-nya bahwa pompa ini tidak dapat mensuplai air atau tidak dapat menaikkan tekanan hingga 10 bar gitu. Itu kita bisa lihat menjadi fail state-nya misalnya. Atau dia tidak dapat memompa sama sekali gitu. Nah, penyebab-penyebabnya bisa beragam gitu ya. Kemudian kita tentukan tipe atau mode kegagalannya seperti apa. Misalkan pompa itu failure mode-nya memiliki impeller, misalkan impeller pompa macet karena kemasukan benda asing dan sebagainya, ataupun bearingnya lens valve pompa itu tidak dilumasi dengan baik sehingga aus misalnya gitu ya, dan sebagainya gitu. Dan kita define juga ketika tahu bahwa katakanlah impellernya macet misalnya gitu ya, kita lihat efeknya gitu ya, lokal efeknya seperti apa, kemudian konsekuensinya seperti apa. Nah, di RCM 3 ini yang berbeda dengan RCM 2 dan sebelumnya itu dia mempertimbangkan risk. Sehingga kita harus memiliki tabel risk yang berlaku atau yang didevelop oleh perusahaan kita gitu ya, atau perusahaan sejenis ketika kita tidak memiliki ya, sehingga didapatkan nilai severity-nya. Biasanya kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang mengerti mengenai risk, ada probability dikalikan dengan konsekuen sehingga menjadi severity, nilai severity. Nah, jadi dari probabilitas penyebab kegagalan tersebut berapa nilainya, kemudian nanti ada konsekuensinya seperti apa gitu ya. Misalnya konsekuensinya dia memerlukan waktu berapa jam untuk perbaikan gitu, sehingga ada kehilangan produksi misalnya sebesar berapa gitu ya. Nah, itu juga nilainya akan diidentifikasi di risk identification dan management ya. Diidentifikasi apakah ini nantinya berpengaruh terhadap safety atau lingkungan ataupun berpengaruh terhadap operasional atau non operasionalnya gitu. Seperti apa? Biasanya nanti di sini juga ada namanya decision diagram gitu ya, decision diagram, sehingga di proaktif risk management strateginya atau di strategi risk manajemennya itu nanti kelihatan apakah ini hidden failure gitu ya, hidden risk maksudnya, hidden risk seperti mungkin ekonomi, fisikal ataupun juga fisikal dan sebagainya gitu ya, ataupun memang dia terlihat risknya seperti itu ya. Dan juga di situ juga mempertimbangkan failure pattern yang kalau misalkan teman bapak-bapak atau ibu-ibu pelajari 6 tipe kegagalan itu juga dipertimbangkan ya, ada pattern A sampai F biasanya gitu ya. Sehingga nanti muncul di default action-nya untuk tolerable decision itu mungkin nanti muncul schedule on condition task ataupun restoration tadi ya, kemudian discard ataupun juga ada failure finding tadi yang sebelumnya, sehingga kita bisa menentukan task yang sesuai dengan risk yang hasil dari step nomor 7 tersebut. Sebenarnya untuk sampai nomor 8 ini sudah bisa terlihat apakah memang strategi-strategi ini masuk dalam tipe preventif, PM ataupun PDM. Nah, yang terakhir ini mungkin lebih ke arah nomor 9 itu ada
strategi selection clause atau task selection gitu ya. Nah, untuk task selection sendiri itu ini ada balik lagi yang empat hidden failure tadi ya, hidden failure, kemudian ada safety lingkungan, kemudian ada operasional atau non operasional, dan juga di sini kita juga dari pengalaman bisa mendefine apakah memang perawatan ini worth it dilakukan PM ataupun PDM, seperti itu. Kemudian kita dari aset strategi manajemen tadi kita masuk ke aset manajemen. Nah, dari output dari aset strategi manajemen tadi salah satunya adalah ke aset health management. Nah, aset health management ini merupakan suatu program ya dari kita itu untuk melihat sebenarnya seberapa sehat gitu ya, seberapa sehat equipment dari nilai-nilai pengukuran yang ada di lapangan, dari indikator-indikator yang kita develop gitu ya dengan tim gitu ya, tim expert dan juga tim eksekutor di lapangan gitu. Apa saja yang indikator-indikator apa saja yang menyebabkan ini suatu equipment itu bermasalah. Jadi kalau kita kembali ke sini, yang masuk ke asset health management biasanya adalah program-program prediktif atau PDM ya, atau juga PM yang memiliki indikator-indikator yang bisa diukur. Jadi setelah kita lakukan work management atau work schedule ya, schedule itu nanti akan ter-auto-create schedule tersebut di SAP PM ya, tadi yang saya jelaskan sebelumnya, kita CMMS memakai SAP. Kemudian AVP dari teman-teman execution itu atau eksekutor assign MO atau maintenance order teman-teman eksekutor di lapangan, kemudian eksekutor melakukan task maintenance sesuai dengan yang disusun hasil dari RCM yang tadi, mana-mana saja yang merupakan masuk dalam predictive maintenance dan indikatornya apa saja gitu. Apakah indikatornya tersebut minimal biasanya memiliki 2 indikator ya, 2 sampai 5 indikator. Apakah misalnya kalau pengukurannya temperatur kita ada reformer gitu, cap katalis, misalkan di bawah 800 masih aman gitu, kemudian 800 sampai 900 itu dianggap normal, kemudian 900 ke atas itu udah dianggap critical high atau berbahaya gitu, sehingga tiap minggunya kita lakukan asset wellness meeting untuk memfollow up temuan kondisi abnormal di lapangan. Jika ada temuan abnormal, misalnya katakanlah salah satu tube di reformer terindikasi high gitu, sudah ada indikasi hotspot gitu ya, sehingga kita harus memfollow up nih, apakah bisa dilakukan suatu korektif ya, maintenance, suatu korektif pekerjaan untuk menanggulangi hal tersebut. Bisa dijadwalkan secara lebih dini, artinya kita tujuannya adalah mengetahui kondisi-kondisi abnormal yang terjadi di equipment lapangan sejak dini gitu ya, dengan program prediktif, dengan adanya indikator-indikator yang menunjukkan hal tersebut gitu. Sehingga nantinya masukan-masukan dari abnormal tersebut menjadi harapannya menjadi suatu temuan yang akan dikoreksi atau dikerjakan sehingga equipment tersebut kembali sehat, dalam tanda kutip sehat, atau kembali beroperasi seperti user inginkan atau seperti yang kita inginkan gitu ya, di follow up gitu ya. Apakah memang harus pada saat waktu shutdown, pada saat jadwal turnaround, atau bisa dilakukan pada saat itu juga atau dijadwalkan minggu depan gitu ya. Nah, itu kita bahas di asset management. Sehingga nantinya kebutuhan-kebutuhan terkait dengan pekerjaan tersebut bisa juga kita siapkan sejak dini gitu, baik kebutuhan resource ataupun juga kebutuhan manpower dan juga spare part-nya ya. Harapannya itu tadi ada task restore, repair dan juga replace gitu ya, ketika dilakukan asesmen ini atau corrective action-nya, seperti itu. Nah, untuk Mentec sendiri, program yang kita develop itu contohnya seperti ini. Jadi di programnya ya, kita memiliki program. Jadi teman-teman yang di lapangan itu membawa suatu handheld
ke lapangan ya, seperti tab gitu yang memang waterproof dan juga fireproof ya, artinya aman dilakukan di lapangan. Kemudian mengisikan temuan-temuan pengukuran di lapangan. Misalnya di sini ada temperatur sel ya, CUP gitu ya. Dia indikatornya sudah critical high, maka kita buatkan order untuk atau notifikasi untuk melakukan follow up-nya gitu ya ketika di wellness meeting ya. Sehingga di sini ada indikator misalnya quotient high, maka di sini ada nomor order, kemudian ada keterangannya. Keterangannya merupakan rekomendasi atau follow up dari temuan-temuan yang terjadi di lapangan. Gitu ya. Misalkan di sini kebetulan kalau di sana cleaning tumpukan gitu ya. Misalkan ini di area pabrik 6 di 2806 VM ya, di conveyor ya gitu ya, di area conveyor. Kemudian juga ada repainting gitu ya, auxiliary bomb struktur di BSL gitu. Jadi temuan-temuan yang terdapat di lapangan itu kita follow up di sini, apakah memang nanti bisa dijadwalkan ataupun bisa dilakukan perbaikan atau corrective action. Seperti itu. Kemudian ya ini sama ya sebenarnya tadi penjelasannya lebih ini. Jadi cek normal abnormal heart condition, kemudian propose recommendation ya sama ya tadi. Dan yang ketiga mengenai work management. Jadi secara umum work management mungkin hampir sama ya di setiap industri manufaktur gitu ya. Jadi ada yang namanya kita membuat notif di SAP gitu ya. Ketika tadi ya abnormal condition terjadi ya. Kemudian kedua memplanningkan atau meng-create MO atau maintenance order dari maintenance strategi atau abnormal condition notification ya. Ketika hubungannya dengan tadi kalau sebelumnya kan dapatnya dari ini ya, dari asset health management dan juga dari strategi manajemen. Jadi ada yang hasil RCM di sini itu tadi berupa task PM dan juga PDM. Ada yang masuk ke aset health dan juga aset health dulu, ada yang langsung masuk dari aset strategi manajemen. Jadi MO from maintenance strategi dan juga abnormal condition atau condition tadi yang dari aset health ya. Jadi kemudian yang ketiga di schedule kan ya dari teman-teman di planner rutin direncanakan ataupun dari planner turnaround ketika temuan abnormalnya itu memang harus dilaksanakan pada saat shutdown. Pada saat TA gitu atau TA gitu ya, seperti itu. Kemudian kita assign ya dari AVP mengassign spesifik maintenance order itu terhadap kepada eksekutor. Nah, eksekutor sendiri bisa langsung mengerjakan pekerjaan apabila terjadi kasus emergensi di sini ya. Jadi dari identifikasi bisa langsung ke arah assign ordernya tanpa melewati planning dan scheduling karena kasusnya emergensi. Sehingga langsung di-execute ya nomor 5, eksekutor melakukan maintenance task di plan tersebut dan terakhir meng-close atau menutup maintenance order dan juga melakukan aktivitas follow up selanjutnya. Ketika itu memang ada temuan, sisa temuan yang harus di follow up pada saat pekerjaan gitu, ternyata ada temuan lagi gitu ya ketika dieksekusi, kemudian ternyata teman-teman maintenance di lapangan atau eksekutor di lapangan itu menemukan temuan lagi, mungkin ada follow up-nya yang harus dibuat notifikasi lagi di CMMS kita atau di SAP. Dan yang selanjutnya di material management. Nah, material management ini kita melakukan representasi dari strategi maintenance sebenarnya ketika kita berbicara material management ya. Di sini kita bukan berbicara mengenai perencanaan pembelian materialnya, tetapi kita berbicara mengenai apakah memang kegiatan PM, PDM dan juga korektif ya sebagainya itu membutuhkan material tersebut gitu ya. Yang implementasi dari maintenance strategi sehingga strategi pembeliannya itu apakah ini mau di stok atau dibeli sesuai kebutuhan. Karena di PKT sendiri karena kita
perusahaan yang berlokasi di Bontang di Kalimantan Timur yang cukup remote, Pak, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sehingga seringkali waktu lead time untuk pengadaan dan juga pengadaan materialnya itu seringkali cukup lama, sehingga rata-rata material itu banyak yang di stok. Jadi konsep gudang awal di kita itu semua di stok, ya. Karena kita dulu mungkin memiliki strategi material manajemen yang baik gitu ya. Kemudian mulai mengarah ke sini, kita ingin implementasi setidaknya ketika kebanyakan material itu memang dibutuhkan untuk program-program maintenance di lapangan, kita bisa memfasilitasi melalui RCS ya, Reliability Center Spare Part, yang material strateginya itu bersumber dari maintenance strategi. Jadi konsepnya kurang lebih secara umum RCS itu seperti ini. Kita mengidentifikasi kebutuhan spare part suatu equipment gitu ya. Yang pertama, yang kedua kita mendevelop policy stock holding yang disusun dari holding kita Pupuk Indonesia, dan yang terakhir kita mendefine atau mendetermine stok level kebutuhannya dengan tepat gitu ya. Jadi kalau ilustrasinya itu seperti maintenance strategi tadi ya, kita tentukan dulu equipment apa, kemudian failure mode-nya seperti apa gitu ya. Misal kita memiliki pompa amonia injeksi A, kemudian failure mode-nya itu beltnya aus, packing rusak, gasket, diaphragm, booster, dan casing, dan sebagainya. Ternyata ketika setelah dilakukan RCM, ketemu strategi bahwa untuk belt ini dilakukan preventive maintenance, maka tasnya adalah ganti belt secara berkala. Sehingga kebutuhannya adalah spare part-nya belt. Kemudian packing juga, packing rusak, misalkan strateginya adalah ketemu setelah dilakukan RCM, predictive maintenance. Nah, kemudian tasnya adalah pengecekan kebocoran di packing gitu ya. Karena prediktif itu biasanya berupa pengecekan ya, pengecekan di lapangan secara berkala, yang beda dengan preventif yang ada sesuatu yang harus dilakukan secara berkala gitu ya. Maka spare part-nya itu packing dan gasket. Dan juga gasket juga seperti itu ya, cek kebocoran, kemudian kalau diaphragm bocor cek kondisi. Atau misalkan casing korosi ini dari faktor eksternal failure mode-nya, maka mungkin strateginya adalah run to fail gitu ya. Dan spare part-nya pump unit misalnya gitu ya. Nah, dari sini, dari kebutuhan spare part ini kita lihat mana yang memang spare part itu strateginya adalah condition based atau prediktif ya. Nah, jika itu adalah prediktif dan kita mengetahui net PF ya, net PF itu adalah probability to failure atau interval kemungkinan kegagalannya ya. Kita mengetahui bahwa akan terjadi kegagalan dari histori dan juga dari pengalaman itu mungkin 1 tahun gitu misalnya. Nah, kita lihat apakah akan gagalnya itu setelah dilakukan pengecekan beberapa kali itu nilainya itu lebih tinggi, nilai lead time pengadaannya itu kurang dari probabilitasnya gitu. LT ini lead time gitu ya. Maka kita bisa menginisiasikan bahwa order sesuai kebutuhan, buy as required ya. Kita membeli sesuai kebutuhan saja, tidak harus di stok. Karena lead time-nya ternyata cuma 3 bulan misalnya. 3 bulan sudah datang barangnya nih, spare part-nya nih. Tapi kita PF-nya itu 1 tahun misalnya. Maka kita istilahnya kita pedekan gitu ya. Tapi kalau memang lead time-nya lebih tinggi gitu, misalkan pengadaannya butuh proses dari PR atau dari PO hingga barang datang 1 tahun kebalikannya gitu ya. Sementara PF intervalnya ini lebih sering gitu. Di bawah 1 tahun, maka kita stok saja gitu, karena tidak worth it untuk dilakukan order as required gitu ya. Yang kedua itu ada time base atau time base maintenance preventif. Ini yang memang kita schedulekan setiap setahun, 2 tahun, 3 tahun, sehingga demand ini bisa diantisipasi. Itu order as schedule atau VB ya. Dan kalau yang terakhir jelas kalau misalkan memang dia run to failure atau functional check itu, maka harus di stop. Artinya kita tidak bisa membuat strategi itu harus prediktif ataupun preventif gitu ya. Makanya waktu tersebut lebih worth it ketika kita bilang run to fail saja ini, kan tidak worth it dilakukan prediktif ataupun preventif, maka harus di stop.
Nah, dari situ ada stocking decision gitu ya, dari maintenance strategi, lead time, kemudian demand anticipation, sehingga ada stock atau non-stock decision. Dan ini juga akan mempengaruhi stock level dari gudang ya. Jadi service levelnya seperti apa gitu ya setelah kita ketika kita ukur gitu ya, stock out effect konsekuensinya seperti apa gitu ya, dan juga spare part cost-nya seperti apa gitu ya. Sehingga dari sini juga kita bisa menelit untuk stock levelnya. Gitu. Dan yang kelima itu mengenai performa management. Sebenarnya performa management ini merupakan informasi mengenai performance dari suatu aset, juga performance dari maintenance seperti failure frekuensinya, kemudian downtime, aset dan sebagainya, kemudian maintenance seperti PPM compliance, PMCM ratio, backlog dan sebagainya. Dan juga ada juga material performance, dia service level, stock out rate dan sebagainya. Di sini salah satu fitur dari Perform selain menunjukkan performance aset seperti downtime, failure frekuensi, dan juga ada juga production capacity juga ada di sini dan sebagainya. Kemudian dari situ kita bisa analisa karena sudah disajikan informasinya, sehingga ketika ada isu-isu yang terdapat di mempengaruhi performance, kita collect gitu ya. Apakah isunya mengenai schedule shutdown, apakah dengan production loss, atau juga ada mengenai asset health dan sebagainya. Kita collect di reliability management atau RIM gitu ya, menggunakan metode FRACAS dan juga PMO. Nah, apa itu FRACAS dan PMO? RIM tadi, sebelum masuk ke sana, kita lihat RIM itu kita mengolek reliability issue yang tadi saya jelaskan. Kemudian database-nya kita manage juga, dan isu-isu tersebut kita evaluasi menggunakan FRACAS dan juga PMO tadi ya. Kemudian kalau perlu kita lakukan RCA ataupun root cause analysis, salah satu metode untuk mencari root cause. Dan yang terakhir bisa juga mau review ya dari strategi maintenance. Nah, yang tadi saya jelaskan mengenai FRACAS itu adalah failure reporting, analysis, and corrective action. Jadi fokusnya ada 3 gitu ya. Yang pertama failure reporting, apa saja identifikasi di lapangan atau report yang mengindikasikan fault atau failure gitu ya, baik dari sisi teknis ataupun malfunction ya gitu ya, sehingga report itu bisa dikolek secara terstruktur, dan dari situ kita analisa ya. Nah, analisa failure mode yang terjadi atau malfunctionnya itu diklasifikasikan gitu ya. Jadi dianalisa apakah memang failure mode tersebut memang sudah ada ataupun memang failure mode baru ataupun seperti apa gitu. Dan yang terakhir kita action-nya seperti apa, corrective action-nya. Nah, kalau secara gampang ya, loop-nya itu yang pertama adalah kita melakukan FMMA atau failure mode and effect analysis. Jadi setelah di-report, salah satu analisanya memakai FMMA. Dari FMMA ini dibuatlah failure code creation atau dibuat kode-kode dari failure mode tersebut. Dan dari failure code tersebut kita masuk ke work order analysis, kita analisa. Kemudian dari sini kita lihat apakah memang butuh root cause analisa. Dan kalau butuh kita masuk ke root cause analysis. Dan yang terakhir adjustment strategi atau strategi adjustment, harapannya goalnya adalah terbentuk strategi maintenance baik PM, PDM atau dan sebagainya, sehingga failure mode tersebut bisa dikendalikan atau di-manage ya. Itu yang dimaksudkan FRACAS. Kemudian untuk PMO sendiri kita memiliki best practice untuk rasio PM CM sebenarnya dari sumber dari SMRP atau Society for Maintenance and Reliability Professional itu 15% prediktif, 15% preventif, kemudian korektif proaktifnya itu 50%, dan sisanya sebenarnya 20% adalah reaktif.
Artinya 80% pekerjaan di lapangan seharusnya mengcover dari preventif, prediktif, dan korektif proaktif. Yang dimaksud dengan korektif proaktif adalah temuan-temuan yang abnormal tadi ya, dari aset wellness tadi, yang merupakan temuan, kalau tadi saya tulisnya M6 atau M7 ya, karena M6 itu di SAP merupakan follow up dari kegiatan prediktif. Jadi yang dimaksud dengan korektif proaktif adalah follow up yang hasil korektif action itu dari kegiatan prediktif di lapangan. Ketika dilakukan prediktif di lapangan, ditemukan temuan abnormal, nah itu yang tadi di work management membuat follow up sehingga tercreate-lah order untuk corrective action itu. Nah, alur untuk PMO sendiri itu berasal dari evaluasi maintenance strategi. Jadi yang di sini kita fokusnya adalah di CMMS kita atau di SAP itu mana saja yang terjadi korektif reaktif fokusnya, bukan korektif proaktif ya. Kalau korektif proaktif artinya manajemen maintenance kita cukup baik atau efektif ya. Kalau misalkan terjadi banyak korektif proaktif, artinya prediktif kita dalam tanda kutip tidak sia-sia gitu dilakukan prediktif karena banyak temuan untuk melakukan corrective action. Nah, yang kita evaluasi di sini adalah korektif yang bersifat reaktif. Yang korektif reaktif itu adalah pekerjaan-pekerjaan di lapangan bukan hasil dari temuan PDM atau hasil dari memang ada simptom kegagalan di lapangan gitu yang diidentifikasi kalau di kita by operation atau operator. Nah, dari situ kita lihat apakah memang criticality-nya seperti apa untuk korektifnya sini. Ketika kita sudah analisa ranking sistem criticality-nya, kita evaluasilah existing PM atau PM-PM yang berkaitan dengan equipment tersebut. Apakah memang belum ada failure mode, ya, cek failure mode-nya, apakah memang PM-PM itu sudah optimal gitu, baik dari sisi task ataupun dari sisi durasinya ataupun dari sisi frekuensinya gitu ya, dan juga orangnya gitu ya, kita evaluasi. Apakah memang ini merupakan failure mode baru atau failure mode yang sudah ada gitu. Kalau memang failure mode baru, kita bisa membuat strategi PM baru. Tetapi kalau ketika itu memang failure mode-nya sudah ada, ketika kita cek, maka kita optimalkan saja task-task yang ada di order atau yang ada di PM tersebut atau preventive maintenance tersebut. Task-nya kita optimalisasi gitu ya, dengan cara ya kita lihat apakah memang yaitu tasnya kurang gitu ya, ataupun memang durasinya kurang lama, ataupun memang frekuensinya kurang, harusnya lebih sering nih PM-nya nih, jangan hanya mungkin setahun 2 kali, tapi setahun 3 kali atau 4 kali gitu. Jadi kita lihat gap-nya ya antara PM-nya yang tersebut dengan task yang ada di PM tersebut. Kemudian kita optimize dan kita evaluasi, sambil berjalannya waktu kita evaluasi improvement-nya. Improvement yang kita lakukan apakah memang sudah optimal atau tidak, sehingga akan ada continuous improvement di situ ya, soal evaluasi maintenance strateginya seperti itu. Dan yang terakhir mengenai improvement management, atau di sini ada PAM ya, reliability, availability, maintainability, dan juga safety. Di situ kita nantinya juga akan mengimprove ke depannya gitu ya, analisanya menggunakan RBD atau reliability box diagram, dan juga kita juga ada level analysis, kemudian weighable analysis, dan juga kita tetap juga terus mencoba untuk membuat maintenance strategi itu lebih akurat lagi. Dan yang terakhir mungkin cukup mirip ya dengan improvement management ya, cuman ini improvementnya lebih ke arah masing-masing kotak-kotak tadi ya. Yang pertama mengenai aset strategi manajemen, kita nantinya akan mencoba mengintegrasikan strategi maintenance itu ke proses bisnis yang lain ya. Apakah memang ada kaitannya antara, karena di Pupuk Kaltim sendiri untuk strategi asetnya ini hanya
baru di lingkup mechanical, peralatan mekanik rotating, kemudian peralatan instrumentasi dan juga peralatan elektrik. Dan mungkin peralatan statik belum begitu tercover ya maintenance satunya, karena itu ada di unit proses bisnis yang lain, yaitu di inspection teknik atau technical inspection gitu ya. Dan juga apakah juga bisa kita sinkronkan dengan unit bisnis proses energi atau proses pengendalian energi di unit bisnis atau PPE ya, atau proses engineer ya, di kalau apa namanya di manufaktur yang lain gitu ya sebutannya ya. Dan mereka juga memiliki strategi mungkin penggantian katalis setiap berapa tahun dan sebagainya. Nah, itu mungkin kita bisa integrasikan dengan biasanya kalau di sana memiliki ISO 50.000 ya, 50.001 ya. Sementara kalau mengenai aset itu 55.000. Apakah bisa kita integrasikan nanti improvementnya seperti itu. Dan yang pasti sangat bisa karena berkaitan ya. Kemudian yang kedua juga ada develop ECA information aplikasi atau aplikasi ECA mengenai informasi, karena ECA sendiri masih banyak perbedaan pandangan mengenai criticality dari suatu aset gitu, pandangannya. Dan untuk material management di sini ada isu mengenai non-moving material, jadi kita juga mengimprove untuk mengurangi material non-moving. Artinya material tersebut telah dibeli selama lebih dari 5 tahun tidak bergerak ya, tidak digunakan ya. Ya lagi-lagi hal itu kembali lagi ke terhadap strategi maintenance kita juga yang tadi, baik dari RCM ataupun RCS ya. Dan juga apakah material tersebut juga interchange antara pabrik 1A mungkin dengan pabrik 3 atau pabrik 4 dengan pabrik 2 seperti itu. Dan itu ya belum terakomodir sebenarnya di tempat kami. Dan kemudian untuk aset health mungkin kita akan mengaplikasikan Mentex juga mungkin bisa jadi di proses bisnis yang lain. Ini mungkin turunan dari aset strategi tadi ya. Apakah juga aplikasi Mentex ini bisa kita aplikasikan di unit proses bisnis yang lain di luar maintenance gitu ya. Dan yang terakhir mengenai reliability management, kita juga akan mendevelop mengenai aplikasi dari RIM untuk Prakas atau PMO, kita coba untuk buat aplikasinya gitu ya. Dan yang terakhir mendevelop RAMS application. Mungkin itu yang improvement dari unit kerja kami. Yang terakhir cukup sekian presentasi dari saya, Pak Edi. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin saya kembalikan ke Pak Edi untuk membuka sesi diskusi atau tanya jawab ya Pak Edi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nino atas penyampaian paparan yang luar biasa bagus nih tentang reliability. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaannya. Silakan yang ingin bertanya dituliskan di chat box. Ini sudah muncul pertanyaan dari Pak Gunawan Siregar. Ini sudah langsung 5 pertanyaan. Sambil nunggu yang lain, ini saya bacakan nih pertanyaannya. Yang pertama, apakah plan reliability atau plan availability masuk ke dalam maintenance monthly report? Satu persatu dulu, Pak. Ini langsung dijawab Pak Edi ya? Ya, langsung aja. Ya, memang untuk plan reliability atau availability itu memang kita selalu masuk dalam monthly report kita tiap bulan ya. Baik masing-masing pabrik dan juga masing-masing plan Pak Gunawan gitu karena untuk angkanya itu biasanya kita mengacu kepada target ya RKAP biasanya ya, dan biasanya sekitar di atas 95% Pak Gunawan ya targetnya ya. Dan sampai saat ini untuk tahun 2022 kemarin itu untuk beberapa pabrik ya, pabrik 2, 3, 4, 1A itu alhamdulillah di atas 95% ya. Kemudian apalagi ya Pak Edi ya? Ya, nomor 2 ya. Ini kalau masuk, ini angkanya sudah ya dalam persen. Ya tadi sudah ya.
Ya, terus kemudian ini sama dengan ini Pak, ini Plan Reliability Index ya yang persen ini atau lain? Betul Pak, betul Pak, sama dengan Plan Reliability Index sama betul Pak. Oh, Reliability ya Pak ya, betul. ya, oke. Yang tadi Baik, persentase. berikutnya pertanyaan nomor 3 nih, proses licensors atau company apa saja yang dipakai untuk urea proses dan amonia proses Amonia. dalam PKT 1 sampai dengan 5. Iya, waduh. Ini saya jujur kurang hafal Pak untuk lisensernya ya. Cuman yang saya tahu kita reformer itu pabrik amonia untuk pabrik 3, 1A dan 4 itu memakai Haldor Topsoe. Haldor Topsoe, kemudian untuk amonia di pabrik 5 kita memakai KBR. Kemudian untuk ureanya kalau di amonia di pabrik 2 kalau tidak salah memakai Kellogg ya, tidak salah. Dan kemudian itu amonianya yang saya cukup hafal ya. Kemudian kalau ureanya itu untuk yang pabrik 5 itu memakai lisensi dari Toyo ya, kalau pabrik 5 kemarin ya. Untuk yang pabrik-pabrik 1A, 2, 3, 4 mohon maaf saya kurang hafal Pak. Mungkin nanti saya cari ya, nanti saya saya hubungi Pak Gunawan kalau sudah dapat ini. Seperti itu Pak. Nomor 4 nih, apakah target dari proses licensor tercapai untuk output 100% sesuai dengan kontrak dokumen antara PKT dengan masing-masing proses licensor? Ya, alhamdulillah tercapai terus Pak untuk outputnya ya 100% ya. Bahkan terkadang kita terkadang pabrik-pabrik itu bisa sampai di atas 100% rata-rata ya. Seperti pabrik 2 kita bisa mencapai 117% gitu ya. Kemudian pabrik yang lain juga sempat banyak di atas 100% dan rata-rata tercapai semua sih. Alhamdulillah tidak ada yang kalau kita dalam kondisi normal operasi itu rata-rata memang di atas 100 Pak untuk amonia, urea amonia dan urea gitu ya rata-rata. Baik. Pertanyaan nomor 5, apakah PKT memakai software reliability yang ada di pasar seperti FMEA, Taproot, dan seterusnya? Terima kasih. Untuk software reliability memang kita memakai Reliasoft Pak Gunawan ya untuk reliability block diagram untuk perhitungan Weibull analisis gitu ya, dan juga yang lainnya gitu. Jadi kita memakai yang namanya Reliasoft Pak Gunawan. Kalau untuk FMEA sendiri kita belum memakai software kalau tadi ya Taproot dan seterusnya gitu ya. Kalau kan software mode effect and analysis gitu ya. Cuman kalau untuk yang seperti Weibull, RBD dan sebagainya itu ada yang di cover oleh Reliasoft. Seperti itu Pak. Berikutnya muncul nih satu pertanyaan nih dari Pak atau Mas Barasongka Laktono Siregar, namanya panjang nih. Selamat sore Pak Nino, perkenalkan saya Barasongka Laktono Siregar, saya fresh graduate dari Universitas Diponegoro, jurusan Teknik Mesin. Saya ingin bertanya Pak, pastinya untuk menjalankan tindakan maintenance dari tiap equipment itu melihat data koleksi ataupun histori dari equipment tersebut. Namun jika untuk equipment yang belum punya data koleksi ataupun histori, bagaimana tindakan maintenance-nya jika terjadi kerusakan ataupun tingkah laku yang abnormal pada equipment yang belum punya data koleksi maupun histori tersebut? Terima kasih banyak Pak Nino. Ya, pertanyaan yang cukup bagus dari Pak Bara ya. Bagaimana ketika kita tidak memiliki data histori gitu ya, atau mengenai kegagalan dari equipment tersebut, sehingga kita tidak mengetahui tas apa saja yang propos tas apa saja untuk melakukan kegiatan maintenance ya. Jadi sebenarnya ada 3 cara Pak Bara kalau di tempat kami. Yang pertama, biasanya di equipment tersebut memiliki vendor atau manufaktur ya. Nah itu kita bisa minta ke vendor atau manufaktur tersebut kegiatan-kegiatan preventif ataupun prediktifnya, PM maintenance-nya. Biasanya manufaktur itu pasti punya gitu.
strateginya seperti apa untuk entah itu pergantian berkala, entah itu restoration gitu ya, restoration berkala dan sebagainya. Itu yang pertama. Kita meminta data strategi maintenance ke manufaktur dari equipment tersebut. Yang pertama. Yang kedua, kita lakukan benchmarking di equipment sejenis. Misalnya di perusahaan Pak Bara itu memiliki pompa reciprocating tipenya gitu ya. Nah, mungkin Pak Bara bisa mencari referensi dari mungkin perusahaan lain sejenis ataupun mungkin di situ ada 2 atau 3 plan yang sama gitu, yang sama tipenya, pompanya, misalkan tipe reciprocating ataupun centrifugal gitu ya. Nah, mungkin bisa meniru ya, atau meniru strategi maintenance-nya dengan equipment sejenis, yaitu benchmarking, bisa ke plan sejenis ataupun perusahaan yang memakai pompa tersebut. Yang kedua. Nah, yang ketiga terakhir, caranya mungkin adalah kita meng-hire konsultan gitu ya, expert yang mengenai pompa tersebut gitu ya. Jadi di tempat kami juga kita juga sering sekali gitu ya meng-hire konsultan expert terutama dari senior-senior kita yang sudah pensiun gitu ya. Kita hire sebagai konsultan di kita untuk item tersebut, sehingga kita memiliki pegangan gitu ya jika memang equipment tersebut belum ada historinya, ataupun mungkin expert-expert dari luar. Mungkin 3 cara itu saran saya Pak Bara untuk diimplementasikan. Terima kasih. Baik, berikutnya dari Pak Amril Hakim Triguna. Izin bertanya Pak Nino, apa saja equipment yang tergolong kritikal di perusahaan petrokimia dan bagaimana bentuk perawatan yang dilakukan? Terima kasih Pak. Oh ya, terima kasih Pak Amril. Jadi equipment critical itu yang memang kita ketika dia terjadi kegagalan maka akan menyebabkan shutdown atau turun rate. Artinya misalnya suatu pompa ataupun suatu reaktor gitu terjadi kegagalan, mungkin kegagalan satu failure mode saja yang menyebabkan dia harus mau tidak mau dimatikan karena tidak aman, tidak safe gitu ya, baik bagi operasional, baik bagi manusia ataupun safety, dan juga baik bagi lingkungan gitu ya. Dan juga ketika peralatan tersebut memang sangat berperan ya dalam proses produksi ya, mungkin peralatan tersebut tidak ada redundansinya gitu ya, maka itu yang kita lakukan kita golongkan sebagai peralatan yang kritis gitu ya, peralatan yang sangat kritis. Nah, bagaimana bentuk perawatannya? Perawatannya kembali lagi kepada hasil RCM ataupun hasil dari pekerjaan PM ataupun PDM yang hasil dari SM tersebut. Jadi kalau misalnya memang perawatannya itu butuhnya PM gitu ya, yang dilakukan terus berkala, mungkin kalau di reaktor mungkin dilakukan penggantian katalis berkala, ataupun di exchanger itu harus dilakukan penggantian tube bundle secara berkala, itu ya kita implementasikan. Namun juga ada juga yang tipenya seperti prediktif mungkin gitu ya, prediktif. Jadi mengecek mungkin kalau misalkan di pompa kita harus ngecek olinya gitu ya secara rutin gitu ya. Olinya seperti apa pada di pompa itu, apakah indikatornya apakah keruh ataupun levelnya harus kita lihat gitu ya, jangan-jangan ada yang bocor dan sebagainya gitu. Jadi bentuk perawatannya bisa macam-macam ya, bisa preventif dan juga bisa juga prediktif gitu ya bentuk tipenya, tergantung tipe equipmentnya seperti apa, hasil dari analisa RCM yang kita lakukan gitu ya, dipandu dengan rekan-rekan yang memang pengalaman ataupun expert di bidang tersebut. Seperti itu Pak Amril tadi kalau tidak salah ya. Ya, berikutnya pertanyaan dari Pak Asep Gunawan. Mau bertanya Pak, untuk MIC Mobile Incline Conveyor, apakah ada cara khusus untuk maintenance-nya? Iya, Mobile Incline Conveyor ini mohon maaf, ini saya baru mendengar ya ada mobile incline conveyor. Apakah ini maksudnya ini ya bergerak secara sendiri otomatis atau dia tidak diam gitu ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman kami untuk conveyor itu kan memang di kami itu termasuk salah satu yang cukup kritis juga ya, karena dia untuk conveyor produk urea gitu ya.
Dan kita ketahui bersama bahwa urea itu memiliki sifat yang korosif gitu, sehingga harus dilakukan maintenance secara berkala. Nah, di kita itu untuk conveyor sendiri kita ada program gitu namanya Syscamling ya. Syscamling artinya setiap hari ada program prediktif gitu ya, untuk pengecekan olinya, pengecekan rollernya dan sebagainya gitu ya. Jadi untuk conveyor kalau memang dia kondisinya adalah pengalaman saya ya, kalau kondisinya kalau di tempat kami itu sangat rentan terhadap korosif, itu harus dilakukan predictive maintenance. Artinya pengecekan secara berkala, Syscamling dari satu conveyor ke conveyor lain gitu ya. Tapi kalau memang conveyor tersebut memang tidak areanya itu tidak korosif dan sebagainya, dan yang material yang dibawa itu tidak menyebabkan masalah baik dari motornya ataupun baik dari rollernya atau driver ataupun tailnya gitu ya biasanya ya. Nah itu mungkin bisa dilakukan preventif secara berkala gitu, entah penggantian part dan sebagainya. Karena kalau di tempat kami preventif saja kita lakukan penggantian part terkadang tidak worth it gitu ya. Artinya kita terkadang ada yang belum pada saatnya penggantian tetapi harus kita ganti gitu. Tapi ada juga yang kalau kita berkala mungkin suatu saat akan terjadi kegagalan. Nah itu kita tidak tahu. Makanya kita kalau di tempat kita prediktif ya Pak ya. Seperti itu. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mino, salam. Saya dari Riza. Mohon izin bertanya, apakah di PKT sendiri menerapkan atau mempunyai asuransi terhadap kerusakan critical equipment? Kalau boleh diinformasikan dalam bentuk apa asuransi tersebut, Bang? Terima kasih Mas Riza pertanyaan. Jadi memang ada asuransi ya terhadap kerusakan critical equipment ya di tempat kita ya. Bentuk asuransinya saya kurang begitu mengetahui ya. Cuman memang ada ya. Kemarin ada kejadian di pabrik 5 itu HP stripper kita mengalami masalah dan kita masih dalam range tahun asuransi ya. Artinya memang untuk peralatan kritis gitu ya seperti reaktor gitu ya dan juga pompa gitu ya mungkin ya yang kebanyakan sih peralatan statik ya itu yang karena kan lay sensor itu biasanya ke peralatan utama ya seperti reaktor, kemudian kalau di kita HP stripper namanya high pressure stripper CO2 untuk di urea, kalau di amonia biasanya di reaktornya ataupun di reforming sectionnya itu memang memiliki asuransi sepengetahuan saya. Cuman dalam bentuk apanya asuransi tersebut saya agak kurang tahu ya untuk bentuk asuransinya. Karena kembali lagi asuransi tersebut akan di cover sebenarnya ketika memang kegagalannya itu memang kegagalan dari manufakturnya sendiri gitu. Karena kita tahu asuransi tersebut kalau memang ketika dia tahu bahwa kegagalan dari suatu equipment tersebut dari operasional ataupun bukan dari manufaktur, mungkin asuransi tersebut tidak di cover gitu. Mungkin seperti itu ya. Baik. Biasanya lesser juga sih yang mengcovernya gitu Pak. Terima kasih. Ya baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Hanadi Adi. Izin bertanya. Oh ini dari mahasiswa teknik fisika nih Mas Hanadi Adi ini. Untuk framework Prakas apakah bisa diaplikasikan di berbagai peralatan misalnya seperti PLTS sebagai bentuk maintenance aset untuk peningkatan produksi energi listrik PLTS? Jadi gini Pak Mas Hanadi Adi tadi ya, dia bertanya mengenai framework RTS ya. Sebenarnya framework Prakas ya. Sebenarnya Prakas ini sangat bisa gitu ya untuk diaplikasikan di berbagai peralatan gitu ya, manufaktur ya. Tidak hanya di petrokimia saja gitu ya. Karena fokusnya itu adalah mengenai reporting dari suatu alat, kemudian kita lakukan analisis dan corrective actionnya seperti apa ya. Nah, memang
ketika kita berbicara soal aset, maintenance aset, ya, vakas ini bisa kita lakukan sebagai gerbang pertama gitu ya, ketika terjadi kegagalan perawatan di lapangan gitu. Sehingga dilakukan analisisnya ini ingin seperti apa gitu ya, sehingga muncul korektif actionnya tadi ya. Jadi kalau memang ditanya apakah bisa dilakukan, sangat-sangat bisa gitu ya. Cuman sekali lagi harus di-develop dulu registrasi asetnya tadi ya, dari awal apa saja aset-aset yang memang dirasa butuh dilakukan maintain gitu ya, seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Dasri. Izin bertanya Pak, unit material apa yang sering trouble dan rentan diganti pada maintenance excellent work process dan apakah pernah terjadi post major tak terkendali? Terima kasih sebelumnya. Ya, jadi kalau untuk material sendiri ya yang sering trouble dan juga rentan itu, kalau pertanyaannya adalah terjadi post major atau terkendali, ya alhamdulillah ketika kita develop ini belum pernah terjadi gitu ya untuk post major ataupun juga tak terkendali. Cuman ada memang material-material yang sering bermasalah dan diganti ya gitu ya, karena memang karena memang lebih ke arah aging gitu ya, ke arah aging ataupun memang sudah tua gitu ya. Dan juga ketika dilakukan RCM analisis karena kebutuhan operasionalnya yang juga dituntut, jadi dia sering diganti, terutama di tempat kami di pompa, ada pompa amonia kalau tidak salah ya, HP pump di urea gitu ya, itu di pabrik 2. Nah, kenapa itu sering terjadi? Karena memang pabrik 2 sendiri itu adalah pabrik paling lama di Pupuk Kaltim ya. Karena di kami pabrik 1 itu sudah demolis ya, sudah tidak ada ya, diganti dengan pabrik 5 ya. Kemudian pabrik 2 menjadi yang pabrik lama dari tahun 84 sampai sekarang. Nah, itu memang sering bermasalah di pompa HP pump tersebut. Di unit materialnya yang sering itu adalah di plunger dari atau valve dari pompa tipe reciprocating tersebut. Seperti itu sih. Cuman selama ini karena pompa itu ada 2 ya, jadi standby dan juga satu running satu standby, sehingga tidak menjadi post major dan juga tak terkendali. Seperti itu sih. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Mus. Izin Pak Nino, izin bertanya bagaimana membedakan plan reliability dan plan availability masuk ke dalam maintenance strategy. Bagaimana atau langkah-langkah menyelesaikan suatu kasus RCA dan RCM seperti di kompresor atau di gas turbine. Oke, terima kasih Pak Mus pertanyaannya. Jadi membedakan plan reliability dan juga plan availability masuk ke dalam maintenance strategi. Jadi sebenarnya yang perlu dijelaskan lagi adalah reliability dan availability itu merupakan representatif dari plan yang bekerja secara optimal ya. Artinya gini, ketika plan itu tidak terjadi unscheduled shutdown ataupun tidak shutdown sama sekali gitu, artinya memiliki reliability ataupun availability yang sangat baik gitu ya, yang ditampilkan dengan persentase gitu. Misalkan kita memiliki availability atau reliability 95%, berarti dari waktu yang di-schedule atau di-schedule untuk beroperasi ya, di luar unschedule, yang di luar pekerjaan turnaround ataupun idle, di kita namanya ada idle time itu yang terjadwal, itu maka kita hitung uptime-nya gitu ya, sama beroperasi. Nah, yang ditanya adalah membedakan reliability, availability masuk dalam maintenance. Nah, sementara maintenance strategi sendiri itu untuk mendukung availability dan reliability dari si plan yang kita ingin jaga asetnya, seperti itu. Jadi mungkin maksudnya adalah bukan membedakan ya, maksudnya adalah maintenance strategi, apakah maintenance strategi itu mungkin kebalik ini ya, artinya maintenance strategi itu mendukung reliability dan juga availability suatu pabrik gitu. Dengan maintenance strategi yang baik, harapannya reliability atau availability kita bisa naik ya, di atas target sesuai dengan yang diharapkan oleh manajemen ya, atau di kita di RKP ya. Dan yang kedua, tadi pertanyaannya adalah langkah-langkah menyelesaikan
suatu kasus ya, kasus dari RCA atau RCM. RCM ya Pak ya, di kompresor atau di gas turbin gitu ya. Ya, jadi kalau untuk RCA sendiri kita harus lihat apakah memang kegagalannya tersebut itu belum diketahui sebelumnya gitu ya. Ketika belum diketahui sebelumnya, kita lakukan RCA. Nah, saran saya kalau memang di kompresor ataupun di gas turbin gitu yang memang peralatannya kritikal gitu, yang paling penting adalah ketika melakukan RCA ataupun RCM ya mungkin ya, itu kita sebisa mungkin pertama memiliki histori yang baik mengenai peralatan tersebut. Dan yang kedua, yang mungkin ini mirip dengan ini ya, sarannya ke Pak Bara tadi kalau tidak salah, itu yang paling penting sebenarnya ketika RCM dan RCA itu kita memiliki fasilitator atau narasumber ya, bukan fasilitator, kita memiliki narasumber yang paham di area kompresor ataupun gas turbin yang sudah berpengalaman atau expert ya. Jadi sehingga nanti rekomendasi dari RCA ataupun hasil strategi dari RCM itu komprehensif gitu ya, komprehensif dan juga sangat-sangat mungkin diterapkan dan efisien gitu. Nah, jadi kalau memang kasus-kasus seperti RCA dan RCM di item-item kritis gitu ya, sebisa mungkin kita memfasilitasi untuk mengundang narasumber ataupun expert yang sangat ahli di bidang tersebut dan yang pernah berkecimpung di bidang tersebut gitu, sehingga kita mendapatkan view yang lebih luas gitu ya. Karena RCA sendiri seperti Bapak-Bapak dan Ibu ketahui, itu kita mencari akar masalah yang mungkin saja tidak pernah dialami oleh kita sebelumnya gitu. Sehingga kita perlu adanya referensi dari expert adjustment ataupun narasumber yang memang sangat expert di bidang tersebut. Sehingga nanti hasilnya, produknya, rekomendasi dari RCA dan RCM itu bisa secara efektif dan efisien kita terapkan. Seperti itu, Pak Mus. Oke Pak, ready? Ada lagi Pak? Masih ada nih Pak, masih ada. Terus ini masih ada 2 nih Pak. Yang berikutnya dari Pak Septian Zaki. Izin bertanya untuk RIM tersebut apakah merecord data MTBF dan MTTR setiap equipment? Kemudian apakah semua equipment yang ada di plant dilakukan RCM atau hanya critical equipment saja? Untuk equipment yang masuk kategori bad actor atau repetitive failure, apakah ada treatment khusus yang dilakukan? Terima kasih. Ini 3 pertanyaan. Iya, terima kasih Pak Septian Zaki. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk reliability issue management, ya kita merecord data MTBF dan juga MTTR ya, ketika terjadi isu pada equipment tersebut ya. Kapan dia terjadi failure, kemudian berapa lama dibutuhkan waktu repair ya, sehingga didapatkan MTTR-nya. Nah, itu kita record dan kita collect datanya sehingga menjadi bahan masukan untuk strategi RCM ataupun bahan untuk RCA gitu ya. Dan biasanya sih kebanyakan ke RCM. Nah, kemudian apakah semua equipment itu dilakukan RCM hanya atau critical equipment saja? Jadi harapannya equipment yang critical terutama itu jawabannya iya dilakukan RCM. Harapannya seluruh equipment yang ada di pupuk Kaltim gitu ya, terutama equipment besar gitu dan juga kritikal dan juga baik itu yang besar ataupun kecil itu memang harus ada strateginya gitu. Meskipun itu sebuah pipa ya, cuman memang pada saat ini kita lagi mendevelop pelan-pelan gitu ya, karena RCM ini sendiri yang saya bilang tadi di unit kerja kami baru mulai tahun 2008 ya, sehingga masih membutuhkan waktu untuk melengkapi itu semua. Apakah pertanyaannya harus semua di RCM? Jawabannya iya. Cuman lagi-lagi apakah ditanya lengkap atau tidak? Mungkin ya belum lengkap karena kita masih mencoba untuk mengkolek seluruh data. Dan yang terakhir tadi untuk bad actor ya, bad actor ataupun repetitive failure tadi ya. Apakah ada treatment khusus yang dilakukan? Jadi gini, untuk bad actor sendiri di kita memang kita setiap bulan
ini ya, mengkolek ya bad actor apa saja penyebabnya gitu ya. Kemudian kita harus lakukan treatment terhadap bad actor tersebut gitu ya. Untuk bad actor ya, entah harus di treatment difasilitasi menggunakan RCA ataupun di RCM dan sebagainya ya. Dan juga selain bad actor, kita juga mengkolek tiap bulan itu top 10 cost driver ataupun 10 cost maintenance yang memiliki nilai paling tinggi selama bulan tersebut. Ya. Itu kita analisa, apakah kita evaluasi, apakah memang pekerjaan di equipment tersebut merupakan suatu korektif reaktif ataupun memang itu memang sudah dijadwalkan sehingga sudah ada dalam strategi gitu ya. Nah, kalau memang sudah ada dalam strategi maka kita biarkan saja, memang sudah program, tapi kalau belum ada ya kita buat strateginya. Dan untuk bad actor memang pasti harus ada treatment khususnya adalah biasanya kita melakukan RCA, apa yang menyebabkan bad actor tersebut. Kemudian hasilnya berupa rekomendasi yang harus kita monitor sampai rekomendasi tersebut semuanya terlaksana dan juga berupa strategi maintenance. Seperti itu Pak Sektian Zaki tadi ya. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Hasanuddin Kadir. Izin Pak, saya Hasanuddin Kadir bertanya untuk metode penyambungan belt conveyor memakai metode apa? Ya, untuk sebelumnya untuk penyambungan belt conveyor ini ya, saya kurang mengetahui Pak Hasanuddin Kadir ya. Mungkin nanti saya coba akan koordinasi dengan teman-teman dengan background mekanik ya, karena saya di Reliability backgroundnya instrumen ya, jadi saya mungkin lebih banyak mengenai instrumen. Cuman untuk metode penyambungannya ini mungkin nanti akan saya konfirmasi dengan teman-teman mekanik ya, seperti apa ya belt conveyor ya. Seperti itu. Baik, yang di chat box sudah nggak ada lagi pertanyaan. Apa ada yang mau bertanya secara langsung? Mungkin saya ada satu pertanyaan ya Pak ya. Ini tadi di apa? Ada di diagram maintenance excellent work process itu di dalam komponen-komponennya itu apa ada yang didevelop sendiri Pak? Ini yang di apa in-house development gitu ya? Oh iya, jadi dari sini ada Pak, seperti asset health management ini di asset health ini kita develop sendiri, namanya maintenance Mentex ya, maintenance excellent. Develop sendiri, kemudian ada juga performance management ini, iPerform ini juga kita develop juga gitu. Kalau SAP ini kan memang CMMS Pak ya, artinya compressment itu kita beli license-nya kita terapkan gitu ya Pak ya. Dan kita develop memang yang aset ini. Untuk iPerform ini kita jadi maksudnya untuk performance management ini kita developnya itu maksudnya bareng-bareng Pak penggunaannya, karena di sini ada nilai-nilai produksi gitu yang dimasukkan oleh teman-teman proses engineer gitu Pak ya. Nilai production berapa pada hari itu, kemudian apa namanya, adakah berapa nilai energinya dan sebagainya gitu ya Pak ya, seperti itu. Berapa nilai parameter operasionalnya juga ada di situ gitu ya, performance. Dan scope kita mungkin lebih ke arah berapa apa namanya nilai availability tadi ya, KPI maintenance ya, lebih ke arah KPI maintenance seperti nilai availability, PRI, kemudian nilai OEE dan sebagainya gitu. Kalau yang kita manage benar-benar yang di asset health ini Pak Edi, maintenance excellent ini, yang memang kita manage, kita lakukan meeting tiap minggu gitu ya Pak Edi ya, terhadap teman-teman yang melakukan pekerjaan di lapangan, kemudian harus ada follow up-nya seperti apa. Seperti itu sih Pak Edi. Baik. Terima kasih Pak. Ini sepertinya sudah nggak ada pertanyaan lagi. Kita akhiri ya acara webinar sore hari ini. Kita lanjut lagi besok sore ya, ini tentang tata udara ini. Nanti informasinya sebentar lagi kita distribusikan. Yang berminat tentang tata udara besok bisa bergabung lagi besok sore.
Mungkin kalau materi ada di Pak Edi, Edi. Ya, materi sore hari ini sudah saya bagi-bagikan ini, Pak. Oh ya, terima kasih Pak Edi. Oke, terima kasih. Ya, sekali lagi saya atas nama Badan Kejuruan Teknik Fisika BI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Nino, ya Pak Paninda Taufik Yuwono, ya Pak, yang sudah menjelaskan tentang maintenance work process dengan sangat bagus. Pertanyaan juga luar biasa jelas ini. Terima kasih pada Pak Heldi Yansa yang juga sudah menyampaikan statement sore hari ini. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah bergabung di acara sore hari ini. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu semua. semua. Pak Nino, ya makasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Nino. Ya, terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi, Pak Nino. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.